gue sampai akhirnya tidak bisa bertemu dengan dia. Dan gue mengakui kesalahan gue itu. Ketika gue lagi down-downnya itu, gue kayak punya pemikiran bahwa salah satu jalan keluar adalah mampus. Sobat RW, Sobat RW, Sobat RW, yuk kita hang out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat RW yang berbahagia dan bermakna. Nah, hari ini gue bakal interogasi salah seorang superhero. Bukan. Maksudnya vokalis band yang namanya Superglad. Hati kamu untuk menjadikan milikku. Ayammu yang jatuh ke daun yang layu. Kita panggil sekarang Pak Insinyur Luksman Laksmana. Yo, tepuk tangan dong. Ulah. Gila Bang Buluk. Aduh. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah sehat. Kegiatannya sekarang ngapain aja? Gua sekarang lagi lumayan jelimet nih. Jelimetnya karena? Punya band 2, ya kan? Banyak banget proyeknya. Itu dia tuh, jadi si Superglad kan baru merilis mini album, Oke. Rockaholic Revival. Terus band gue yang satu lagi, Kausa, merilis album, jaraknya 1 bulan. Sengaja supaya gue nanti promonya bareng. Tiba-tiba band gue yang dulu, Waiting Room, Oh iya, tahu. anak-anak ngumpul, ngerilis juga. Oke. Jadi pecah pala gue promoin 3 band. CD-nya, merchandise-nya edan. Iya. Ama ya udah pasti YouTube channel lah. Wah iya, pasti. Iya, Karena balik ngebangun lagi ya? Ngebangun lagi. Nanti gua ada di sana tuh. Yoi. Ya, oke. Tunggu. Catatan si Buluk. Catatan si Buluk. Apa sih sejarah yang namanya Buluk tuh? Kenapa sih? Nah, Soalnya ada X-nya itu loh. awalnya. Kenapa nggak Buluk pakai K gitu? Nah, sebenarnya pakai K sebenarnya. Jadi gini. Awalnya di keluarga gua, nama gua kan aslinya adalah Lukman Laksmana. Oke. Nah, keluarga gua ngeledek gua itu kalau dulu misalkan nanti gua punya istri, itu dipanggil Buluk. Buluk kalau manggil Bulukman kan. Oh, Bulukman. Oh iya. Jadi kalau nama lu Ricky, Iya. bini lu dipanggil Burik ntar. Iya. Ya kan? Burik. Burik kalau nama Ricky. Oke. Dan nggak ininya juga, nggak sengajanya juga, ketika SMA itu, seragam SMA kan putih abu-abu. Gua krem abu-abu. Oh, kenapa Bu? Karena sekolahnya swasta. Enggak, karena emang kotor banget baju putih. Sampai krem warnanya, nggak pernah gua cuci. Iya. Akhirnya, ya karena memang gue juga demen di musik punk rock, keluarlah album Sex Pistols. Nevermind the Bollocks. Oke, Dari situlah gue pakai nama Buluk itu jadi Karena lu Bollocks. suka banget sama. Sex Pistols gitu. Akhirnya udah dipanggil Buluk sampai sekarang. Oke. Gue nggak mau. Nah, sebelum ke di Superglad nih, Ya. lu kan punya banyak band tuh. Ya. Itu kenapa lu banyak ngerjain banyak band sebelum Superglad? Ya. Atau memang sesudah? Jadi sebelum Superglad, gitu? pertama kali gue mulai menyentuh dunia musik itu tahun 88. Masih sangat boleh dibilang amatir. Oke. Sampai akhirnya tahun 90 gue membentuk band bernama Antiseptik, band punk rock. Itu tahun 90, tapi Antiseptik ini boleh dibilang emang sangat punk rock, sangat berada di jalurnya. Iya. Tahun 94 mungkin dunia kegelapan para teman-teman musisi pada saat itu terjadi ya. Jadi hampir beberapa teman-teman yang terjerumus ke jalur hitam. Oke. Dalam arti narkoba pada saat itu sangat edan banget. Jadi narkobanya itu narkoba yang mematikan ya. Jadi memang sangat berat. Sampai akhirnya ada ketidakcocokan gue nongkrong dengan teman-teman yang drug use. Karena gue tidak pernah. Jadi kalau orang nyangkain gue pernah Drug, lu gue nggak pernah nggak sama pernah sama sekali. sekali. Ya kalau ya nggak munafik, mabok-mabok minum cimeng mah pada saat itu iyalah. Iya. Gitu. Nah, akhirnya gue mengundurkan diri dari Antiseptik dan membuat band bernama Waiting Room. Oke. Tahun 95. Ya. Gue bikin bersama Waiting Room sampai akhirnya Waiting Room menjadi lebih serius, merilis album secara DIY tahun 97. Ya. Nah, tahun 98 para personilnya akhirnya pada sekolah ke luar negeri, ada yang meneruskan sekolahnya ke luar negeri, ada yang sekolah baru ke luar negeri, akhirnya vakum. Ya. Tahun 99 Waiting Room pada balik personel dari luar negeri bikin sebuah proyekan lagi
Waiting Room reuni lagi dengan album yang sangat berbeda genrenya. Iya. Lebih ke acid jazz. Acid jazz, oke. Nah, di situ desain kontrak dengan pertama kali akhirnya Waiting Room masuk sebuah dunia industri musik. Industri musik. Masuk dengan Aquarius. Gua akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan akhirnya Waiting Room pecah menjadi Superglad dan The Brandals. The Brandals, oke. Gitu. Akhirnya Superglad udah sampai sekarang masih ada. Terus gua menyalurkan hobi gua karena gua demen musik metal di luar punk rock. Bikin band metal jadilah si Kausa. Oh gitu. Apa nama dari Superglad itu artinya? Superglad itu, ini sebenarnya GLAD ya. Superglad itu Giok, singkatan ya? Ya, Lux, Akbar, Dadi. Okay. 4 orang. Jadi basisnya Giok, gua Lux, Akbar drummernya, Dadi gitarisnya. Jadi gua gitar vokal di Superglad. Jadi memang awalnya pas bikin Superglad, namain apa ini bandnya gitu. Ada stiker Super Groove dulu, ada band funk Super Groove di studio gua. Wah, Super Groove keren juga ya. Kita ngomong ini aja yuk namanya Superglad. Nah, jadi akhirnya dengan sesimpel itu jadilah Giok, Lux, Akbar, Dadi bikin si Superglad. Bisa jelasin nggak? Itu kan punya proyek kalau nggak salah dulu klipnya itu yang judulnya kalau nggak salah 1. Iya. Itu kan banyak mirror tuh kaca-kaca tuh. Itu ngertiin apa sih sebenarnya? Lagu 1 ini kan bercerita tentang theme song dari itu di MTV lagi mencari lagu untuk dijadikan theme HIV, Staying Alive. Oh, Staying Alive. Untuk tahu. MTV Staying Alive. Si kaca-kaca cermin itu sebenarnya filosofinya lu jangan menuduh orang ini ya HIV ya gini. Lu berkaca, lu HIV nggak gitu. Lu udah tes darah belum? Ya. Nah, jadi kampanye waktu itu kita jangan takut untuk tes darah. Ya kan supaya dalam arti lu tahu apa yang lu jalanin kayak gitu. Jadi akhirnya kampanye lu ayo berkaca, lu udah tes darah belum? Ayo lu kayak gini-gini. Jadi campaign ke orangnya seperti itu. Karena dulu kan kalau kita bilang, wah ini HIV nih belum tentu. Kayak sekarang aja, bener. Mana kita tahu kita corona apa kagak ya kan kayak gitu. Superglad itu sempat kehilangan vokalis kan ya? Sebenarnya kemana waktu itu? Nah, kan sempat nggak ada tuh. Iya, 17 Juni 2017 itu gue memutuskan untuk berhenti di dunia musik. Iya. Gitu. Jadi gue merasa kayak gue punya permasalahan pribadi yang memang kayaknya di luar musik. Di luar musik gue punya bisnis yang amburadul lah. Punya bisnis bangkrut, berantakan segala macam. Jadi gue kayak stres berat sampai nggak bisa mikirin untuk berkarya. Dari situ akhirnya gue memutuskan ke anak-anak gue vakum dulu deh. Gue nggak mau ngurusin ngeband dan segala macam. Gue bukan ke pesantren sih, jadi lebih kayak misalkan gue kayak ada perkumpulan sharing, kelompok sharing gitu, bertafakur, terus kayak misalkan gue malu sama siapa gini ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang permasalahannya, kayak gitu-gitu aja selama setahun 9 bulan. Nah, posisi gue digantikan sama almarhum Dendi Mikes Apartemen, Dendi Kunci. Terus selain Dendi Kunci yang gantiin juga ada Satrio itu vokalisnya siapa? Black Teeth dulunya. Terus akhirnya 2019 gue mencoba untuk melangkah lagi ke dunia entertainment lah kasarnya, tapi nggak ngeband, MC. Gue nyari setidaknya butuh hidup kan, buat menyambung hidup lah. Gue mencoba untuk karena dunianya di situ, akhirnya gue pertama kali untuk MC lagi itu gue MC-in turnya Slang. Dari situ mulai karir dibangun lagi, ngeband lagi iseng-iseng. Malah gue ngeband akhirnya bikin si Kausa itu, band gue yang metal itu. Nah, dari membuat Kausa itu sampai akhirnya ketemu anak-anak Superglad lagi, nanya gimana nih Superglad mau diaktifin lagi nggak? Ya udah, yuk kita aktifin lagi Superglad. Ya udah, diaktifin lagi lah. Jadi boleh dibilang memang di tahun 2017 ketemu 2018 akhir itu memang gue tidak sama sekali menyentuh dunia hiburan, bahkan handphone aja gue nggak megang. Sama sekali. Gue handphone pun gue nggak megang. Nggak, memang sengaja gue nggak mau. Gue nggak buka YouTube, gue nggak buka. Lagi down banget lah intinya, lagi down banget. Gue nggak mau dengerin apapun berita. Tapi sekarang malah bikin konten YouTube. Itu dia. Sebenarnya gue sampai sekarang tuh, kok lu bisa sampai down banget tuh sampai lu mau bunuh diri. Iya. Mau minum anti, mau 16 PO 16 ya. 16
sama minum baygon itu kenapa sampai kayak gitu banget sih? Woi sobat, jangan nonton doang kali. Subscribe dulu lah. Lonceng nyalain. Biar dapat notif dari video-video terbaru gue. Udah buruan, komentar yang banyak. Sikat lah. Jadi depresi gue sangat berat di luar masalah-masalah duniawi dalam arti bisnis yang berantakan. Saat itu juga gue mengalami kayak misalkan gue ada anak dari almarhum istri gue yang karena kesalahan yang gue buat, karena kesalahan yang benar-benar gue lakukan, gue sampai akhirnya tidak bisa bertemu dengan dia dan gue mengakui kesalahan gue itu. Jadi benar-benar sampai saat ini gue pun belum bisa bertemu. Entah gimana sampai sekarang. Berapa tahun? Umurnya udah 15. Lalu ketemu sampai 15 Dari tahun umur 6 tahun. Dari umur 6 tahun. Ya? Jadi boleh dibilang gue sekarang ini bagaimana caranya gue lagi mencari cara untuk bisa bertemu dan ngasih tahu bahwa gue udah nggak apa-apa sekarang. Yuk pengen ketemu. Gue juga nggak akan mengambil dia untuk tinggal sama gue, nggak, kalau memang sudah tinggal sama keluarganya almarhum ya. Maksud gue cuma pengen, bolehlah gue ngajak nonton, bolehlah gue ajak makan malam berdua, me time sama anak kan kayak gitu-gitu. Nah, gue mengakui kesalahan yang sudah gue buat ketika gue akhirnya tidak bisa membesarkannya, tidak bisa ngasih dia dalam arti membantu secara finansial pada saat itu karena memang gue hancur-hancuran. Apalagi kasih sayang ya. Ya makanya dari situ gue tahu, jadi makanya gue sekarang gimana caranya mencoba untuk melakukan itu. Nah, ketika gue lagi down-downnya itu, gue kayak punya pemikiran bahwa salah satu jalan keluar adalah mampus. Is dead. Iya. Nah, jadi ini jangan lu coba coy. Jadi maksudnya ini kan semua pasti ada jalan keluar. Gue sudah membuktikan langsung, ya kan. Jadi pada saat itu memang ya udahlah, gue menyelesaikan hidup aja. Gue hajar lah. Wah kalau baygon doang kayaknya panas doang nih kayak gue rasa ini. Kalau sama 16 Antimo kayaknya lebih cepet fly bang gitu kan. Dan ternyata yang gue lakukan itu udah nggak ada enak-enaknya sama sekali. Rasanya gimana sih? Wah, lu dari ujung kaki. Parah banget. Minum alkohol sebotol aja. Yang malah Pak, baygon Pak. Sama Antimo 16 biji ya. 16. Udah ngeri. Dari ujung kaki sampai atas tuh kayak dibakar beneran. Kayak dibakar beneran. Jangan coba-coba kayak begini. Gua kalau misalkan kalau nggak ditemuin sama temen gua, udah lewat. Emang seperti belum ajalnya. Dia ketinggalan chargeran di kosan gua waktu itu. Dia ketinggalan chargeran dan chargerannya dia itu memang handphonenya pada saat itu tuh pertama kali keluar handphone Type C. Oke. Jadi susahnya chargerannya. Jadi dia harus ngambil chargerannya, dia pas balik ke kosan gua tuh, gua udah di bawah kasur, udah berbusa dan udah keluar darah dari. Untung ada yang datang. Ada yang datang. Dan yang untungnya lagi, gua nggak kunci kamar gua. Biasanya gua kunci. Emang belum ajalnya. Dikasih panjang umur. Dari situ sama dia dibawa ke rumah sakit, ke di UGD. Bangun-bangun besok tuh gue udah wah selang dan segala macem. Tiba-tiba yang jenguk udah ada Mas Bujana, ada si anjing banyak musisi dan segala macem. Tapi ya itu pengalaman. Ternyata dari situ ya jalan keluar tuh ada aja cuy. Jadi tidak ada yang namanya wah udah nggak ada jalan keluar, kagak ada. Gue udah ngalamin. Dulu juga gue berpikir kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu di atas langit tuh ada langit. Kita berpikir kayak gitu aja deh. Itu akan lebih. Jadi berpikir positifnya seperti itu. Ya. Tapi gini, kalau bicara anaknya. Gua kan juga udah punya anak 3. Terus kadang kalau gua jarang balik tuh seminggu kangen itu luar biasa. Serindu apa sih lo sama anak lu sekarang? Tiap hari Karena gua nggak ngerasain, gua seminggu aja kangennya kayak apaan tahu. Tiap hari tuh gue setiap mau tidur ya, gue pasti berdoa buat dia dulu kesehatan, pelajarannya. Gue berdoa selalu yang gue doain tuh untuk dia tidak pernah ngelupain gue. Berdoa itu tidak pernah melupakan gua, dia selalu ingat gua. Jadi suatu saat pun gua akan bisa ketemu dia. Jadi rindunya tuh udah nggak bisa lu ini setiap malam. Karena kalau siang ya kayak gini-gini gua ada aktivitas, gua ada segala macam, mungkin gua tidak terlalu merasakan. Tapi ketika lu udah di tempat tidur, lu mau tiduran, lu mau rebahan, kan gua di kamar foto dia banyak gua taruh, ada beberapa foto dia. Dari dia kecil sampai gede gua taruh. Itu yang gua selalu ajak ngobrol tuh ke fotonya. Lu kan udah pernah di titik terendah lu, sampai gue pengen mati gitu ya. Gimana lu bisa bangkit lagi dalam posisi seperti sekarang ini? Iya. Awalnya yang pasti semua teman-teman ngasih semangat, keluarga,
teman, pasangan hidup dan segala Yeah. macam, ngasih semangat kalau kamu bisa, ayo semangat. Karena gue juga ketika menyendiri itu benar-benar emang hilang semangat segala macam. Sampai ujung-ujungnya akhirnya gue kayak pelan-pelan, ya udah deh gue pengen balik lagi, tapi coba-coba aja lah, nyari-nyari sesuap nasi gitu ya, itu tuh nge-MC si Slang itu awalnya. Ini boleh dibilang langkah gue bener-bener baru banget, karena gue baru kembali aja tuh sekitar Desember 19. Yeah. Jadi di Januari 2020-nya bener-bener baru banget gue bikin channel, bangkit lagi dan segala macem. Dan bersyukurnya semua yang gue jalanin saat ini ada aja jalan baiknya. Kayak misalkan bikin channel YouTube, subscriber cepat gitu, terus termonetize cepat. Banyak orang-orang yang ternyata care sama gue yang gue nggak kenal, dari yang kenal sampai nggak kenal. Kasarnya gini, pertama kali gue balik lagi, gue tuh sampai nggak punya baju gue dan celana. Gue tuh benar-benar celana beli di pasar yang penting ada aja gitu. Sampai akhirnya ketika gue balik lagi, hampir semua teman-teman di Bandung yang pada punya clothing, ya kan, tahu gue balik, ngambil. Look, ayo main ke toko, ambil gini. Ambil. Yeah. Wah, thank you banget ya gitu. Ada yang punya bikin sepatu. Look, udah ada sepatu nggak nih? Gue kasih sepatu. Sampai akhirnya gue punya barang baru semua, sebaru-barunya. Bersyukurnya banyak yang care. Terus ketika gue mau ngeband lagi, gue nggak punya alat band dan segala macam, gitar udah habis segala macam. Dikasih sama Radix gitar. Ayo gue bantuin, ayo lu berkarya. Nih gue bikinin gitar, bahkan custom gitarnya apa yang gue mau. Mantap. Gitu. Gua sangat bersyukur, sangat menikmati apa yang gue jalanin gitu. Wah, gila, ini luar biasa nih, bersyukur lah. Puji Tuhan lah, akhirnya semua orang bisa memberikan gue yang terbaik, dari yang kenal sampai nggak kenal. Gue juga terima kasih buat yang pada udah empati, karena doa kalian tuh yang luar biasa. Karena harapan gue seperti tadi gue bilang, ingin ketemu sama anak gue kan kayak gitu. Nah, bahkan ada temen gue yang udah lama nggak ketemu, dulu gembel bareng. Sekarang dia sudah jadi boleh dibilang dalam tanda kutip milioner gitu. Dia tinggal di Padang, tuh menghubungi gue, bahkan dia bilang, "Look, yuk gue bantuin lo, dalam arti kita berbagi rezeki. Gue lagi ada nih, kita bikin kafe yuk, pakai nama lo yuk." Jadi akhirnya bentar lagi gue punya kafe di Padang. Luar biasa. Itu emang segala macam. Jadi gue cuman ide dari lo, konsep dari lo, semua dari lo. Kita bantu sharing ya, syukur-syukur kafenya jalan ya kan, lumayan buat kehidupan. Cuman gue beban, kalau nggak jalan gimana? Gue bilang gitu. Ya udahlah, itu resiko bisnis kayak gitu, ya udah. Jadi hampir semua orang ngebantu apapun itu. Dan makanya gue sekarang tidak pernah menolak kayak misalkan teman-teman dari UKM dan segala macam. Gue tahu bagaimana perjuangan mereka berjuang. Kayak gue pernah menjadi seorang kru di musik, jadi gue nggak pernah marah sama kru gue, karena gue pernah ngerasain jadi kru kayak gitu. Jadi akhirnya apapun yang gue jalanin tuh, gue nikmatin, gue syukurin. Gue tidak merencanakan ini semua. Iya, benar. Gue punya channel YouTube, gue nggak rencanain. Gue pengen punya kafe aja, gue nggak rencanain. Tiba-tiba dibikinin kafe kan. Kayak gitu, gue nggak rencanain. Bahkan kemarin abis manggung sama Aduy, ya kan, abis manggung sama Aduy. Lu pandemi masih manggung aja lu. Ah, itu ada, makanya ajaib dong. Ajaib lo. Dan lebih ajaibnya lagi, udah aja manggung. cancel. Ya kan? Dia manggung, keren. Sebenarnya nggak seberapa lah dibayarnya, ya kan, maksudnya dalam arti nggak seberapa dibayar. Tiba-tiba owner dari pemilik tempatnya manggil gua, terus dia ngasih, "Bang Muluk, aku ada ini nih hadiah buat Bang Muluk." "Apaan?" Gua dikasih Gibson SG Heritage. Wih. Yang cuma satu di Indonesia. Lu dari mana? Rezeki nomplok. Wancring, ini gue dikasih, ambil buat Mas Muluk. Wah, sampai kayak gitu. Maksudnya nggak nyangka lo akan semua ini, kalau memang ya intinya. Makanya gue selalu bilang, apapun yang kita dapetin setiap hari, bersyukur, friend. Tiap hari setelah gue selesai aktivitas, gue balik ke rumah, yaitu tadi sebelum tidur gue berdoa, gue bersyukur setiap hari. Walaupun let's say ya jujur kita masih dalam tahap belajar semuanya, tapi apapun ketika lo syukuri pasti akan ada, yakin. Pandangan lu tentang YouTube tuh kayak gimana sekarang? Wadah kita nyari duit. Karena kepepet banyak. Nggak, sebenarnya gini. Pandangan YouTube sekarang maksudnya. Buat gue gini, YouTube tuh adalah sebuah media, tools buat kita mempromosikan sesuatu. Ya kan, awalnya buat gue YouTube itu adalah wadah untuk si band gue posting video klipnya ada di situ. Setuju. Ya kan, bikin vlog manggungnya di mana di situ. Jadi media buat situ, karena nggak mungkin dalam tanda kutip band seperti gua, ya maksudnya bandnya si Superglad ini akan masuk televisi nasional tuh 1:1000 lah. Jadi akhirnya dengan adanya YouTube itu adalah wadah buat si band untuk mempromosikan sesuatu. Nah,
tiba-tiba ya beberapa tahun belakangan hampir seluruh YouTuber mempunyai penghasilan yang sangat signifikan dari monetize, ya kan? Dari royalty monetize. Dari situ gue lumayan terbuka, kayak misalkan, ini apaan sih maksudnya monetizing nih, gini-gini. Mempelajari lah hal itu. Oh, ternyata bisa termonetize ya, gini-gini. Jadi akhirnya gue dengan anak-anak Superglad juga awal-awal, coy, akun kita dimonetize bisa. Iya, belajar, cari sendiri sampai akhirnya Superglad bisa termonetize juga akunnya. Dan gue sadar bahwa di YouTube itu selain untuk wadah kita, ya boleh dibilang ya sekarang alternatif kita untuk nonton sesuatu udah bingung di mana. Ya di televisi yang kita tahu ya dari lu mau nonton sinetron mau ngomong aja gitu. Mau nonton acara mau nonton acara kompetisi dangdut ya yang memang hobi, silakan aja, tidak dilarang. Tapi kan kalau YouTube bisa kapan aja kita tonton. Betul. Mau pagi kita nggak bisa tidur, bangun tidur mau nonton. Nah ini salah satu media alternatif buat kita yang pengen nonton sesuatu yang berbeda. Nonton channelnya Ruri misalkan, ngobrol dengan si A, si B, si C, nonton channel catatan si Buluk. Bahkan gua ajak anak-anak nonton channelnya Andre Taulani. Wah anjir nih ke rumah sini segala macam. Gue pernah ke rumahnya Ahmad Dhani, tapi gue baru nggak bikin konten ya. Sekarang harus bikin loh. terus. Nah, gimana cara kita mengemas YouTube itu menjadi sesuatu yang berbau pendidikan? Betul. Kayak gini, berfaedah, nggak cuma net, gitu doang. Gua banget tuh kalau bikin asemen tuh, kalau manggung. Nggak apa-apa di channel kita ada satu dua konten yang bercandaan, nggak berfaedah, tapi intinya di konten di channel itu ada konten yang lumayan berfaedah kan, menarik. Benar. Kayak gue ngobrol sama Komeng, seorang pelawak yang boleh dibilang anjing nggak ada ngomongin apapun, tapi ternyata ada suatu pelajaran dari Komeng bahwa udahlah kita udah nerima kayak gini, ya sama kayak gue, syukurin aja lah. Mereka mau pakai kata uhui kayak mereka mau pakai segala macam. Nah dari situ kan ternyata ada pesan-pesan positif yang disampaikan secara nggak langsung sama Komeng kayak gitu. Nah, dengan adanya YouTube itu makanya cuman kalau gue sampai kata-kata anjay nggak boleh mah itu kelewatan banget sih. Karena kan apa ya, kurang kerjaan buat gue kalau sampai ngelarang kata-kata itu mah. Setuju gue. Oke lah yang belakangnya kasar-kasar, tadi itu terlalu segala macam gitu kan. Segala macam itu nggak boleh, iya nggak apa-apa. Cuman maksudnya kalau anjay doang nggak boleh, aduh gila. Bro Bulux ini kan insinyur musik nih ya. Pesan-pesan apa nih yang pengen lu sampein buat musisi-musisi yang baru nongol di luar sana? Gue nih insinyur musiknya nggak lulus. Gue sekolah engineering. Sekolah engineering, tapi analog ya, karena pada tahun gue sekolah itu belum ada digital, jadi sekolahnya masih berbentuk analog. Niat lu mau bermusik mau kemana? Ada 3 kalau gue. Pengen tenar, ya kan? Pengen nyari duit, atau pengen karya lu dikenal. Nah, 3 ini dulu nih yang lu pilih. Gue 3-3-nya. Nah, kalau gue akan pilih pertamanya adalah gue pengen karya gue dikenal. Betul. Ketika karya gue dikenal, mau nggak mau, gue bisa menghasilkan uang, mau nggak mau pun gue akan dikenal orang. Betul. Gitu. Nah, kebanyakan orang, menurut gue ya, banyak band yang masih berpikiran ketika pengen bikin band segala macam ini, dia nggak mikirin karyanya dulu, tapi gimana cara dia mikirin terkenal dulu. Buat gue salah, lu kalau pengen terkenal dulu. Terkenal dulu gampang, duit lu banyak, cepet lu ngetop. Ya kan, bikin sensasi aja udah pasti bisa ngetop. Bikin gimmick ya? Bikin gimmick aja udah pasti bisa ngetop. Tapi kalau lu pengen punya duit banyak juga, awalnya salah juga. Masalah juga. Gimana caranya lu punya duit banyak, lu mau jual CD lu aja susah kan kayak gitu. CD jual di mana sekarang? Nah, makanya hanya beberapa band yang masih bisa menjual CD-nya fisiknya dengan berbagai gimmick yang diberikan sama si band yang akhirnya masih kebeli. Kayak Superglad bikin box set isinya kaos, CD dan segala macam itu. Nah itu yang saktinya band-band indie kayak gitu tuh sakti loh. Masih jalan tuh. Masih. Udah 1000 box set, udah laku 1000 box set. Jadi jual berapa tuh satu? 450. Nah, untuk band-bandnya lu yang pada pengen bermusik, kayak gue bilang tadi, mau pilih mana nih? Kalau gue karyanya aja dulu, bikin karya dari hati, friend. Yang udah lu suka, jangan sampai lu bikin karya ngikutin orang. Wah, sekarang lagi ngetop siapa nih? Bara Suara, wah ikut kayak Bara Suara. Ngetop Ardhito Pramono. Jadi followers dong lo gitu ya. Jadi akhirnya lo nggak punya warna sendiri. Lu sampai sekarang masih dengerin slow rock, ya bikin lagu slow rock aja. Pasti akan ada pasarnya kalau memang lagunya enak. Ya kan, dari situ ketika karya lu diterima orang, karya lu disuka orang, mau nggak mau lu lumayan dikenal. Kalau bisa bikin breakthrough dan nggak pernah yang namanya putus asa dalam
bermusik-musik sampai kiamat bakalan ada, cuy. Jadi kita tuh udah ngobrol panjang dan ini banyak banget ilmu yang kita serap nih dari Mr. Buluk. Terima kasih Bang Buluk Sama-sama. udah mampir di konten gue. Sama-sama, Rui. Wantogia Hangout. Sama-sama semuanya. Jadi seperti biasa, hari ini berbeda dengan hari esok. Jadilah apa yang kamu mau. Nyanyi dikit dong lagu lagi. Tuh, waga. Sebelum engkau mengerti apa arti dari semua ini, sepantasnya kau pahami makna indah hidup ini. Satukanlah cinta kita, walau hati ini lelah. Beranikan untuk jalani hidup dari semua perbuatan kita. Buluk. Super guys, thank you. Dan terima kasih Pop Spot. Terima kasih banyak tempatnya udah, aduh keren banget nih di Pakuan kita nih. Terima kasih banyak, thank you.